Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita semuanya memasuki Masjid Al-Maghfirah ini membawa semua persoalan kita masing-masing. Bagi jamaah yang sudah pensiun memasuki masa-masa lebih banyak di rumah, itu tidak berarti datang ke dalam masjid ini tidak membawa masalah. Ada masalah keluarga, ada masalah anak, ada masalah cucu, ada masalah warisan, ada masalah masjid yang harus dibantu dimakmurkan. Kawan-kawan yang masih aktif bekerja sebagai karyawan, ASN, manajer pimpinan perusahaan, gubernur bahkan presiden, siapapun tentu datang dengan membawa masalah ke ruangan ini jamaah sekalian. Adik-adik pelajar yang masuk ke ruangan ini, yang SMA, SMP, bahkan SD, juga mereka membawa masalahnya masing-masing jamaah sekalian. Kalau kita bertanya, apa yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan sholat Jumat, dari sejak kita setengah jam yang lalu, atau 1 jam yang lalu, atau lebih lama, atau lebih pendek lah itu. Apa yang kita dapatkan? Bisakah nanti kita ngecek nomor rekening kita, jamaah sekalian, setelah mendengarkan khutbah, lalu dapat transferan masing-masing, dari takmir atau dari Allah, dari malaikatnya? Tidak jemaah sekalian. Apakah yang kita dapatkan cash dari Allah Subhanahu wa taala? Begitu di hari Jumat ini kita diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini perlu dijawab agar kita kemudian bersungguh-sungguh jemaah sekalian. Sebab ada yang diberikan cash oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan ada yang diberikan secara bertahap oleh Allah kepada kita jemaah sekalian. Memang orang bertakwa itu Allah janjikan kepada kita satu, Allah akan jadikan urusannya diberikan jalan keluar. Tetapi kalau kita bertanya, kapan jalan keluar itu akan diberikan oleh Allah? Sehari kemudiankah? Seminggu kemudiankah? Sebulan kemudiankah? Setahun kemudiankah? Allah yang Maha tahu. Allah juga akan memberikan urusan kita menjadi lebih ringan. Kalau bobot persoalan hidup kita misalnya 1000, mungkin akan dikurangi oleh Allah menjadi 500, menjadi 100, 50 dan seterusnya. Tetapi berapa lama itu akan kita dapatkan dan akan kita tunggu jamaah sekalian. Allah juga akan berjanji akan memberikan kepada kita, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tetapi kapan rezeki itu akan datang kepada kita? Sementara misalnya jadwal kita membayar hutang itu besok atau lusa dan segala macam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang diberikan cash oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bertakwa kepada Allah, kalau kita salat Jumat, kalau kita membaca Al-Qur'an, kalau kita berinfak, kalau kita memenuhi janji hari ini, kalau kita membayar gaji karyawan kita, pokoknya kalau kita bertakwa jamaah sekalian. Apa yang Allah berikan kepada kita cash? Allah menyebut dirinya dengan ungkapan di surat 16 ayat terakhir, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang terus-menerus berbuat kebaikan. Kebersamaan Allah yang akan kita dapatkan cash jemaah. Apa pentingnya kebersamaan Allah buat kita? Sementara kita punya hutang, sementara dihadapkan pada 10 pilihan yang harus kita tentukan satu pilihan, dan agar terhindar dari pilihan yang salah. Sementara kita harus berhadapan dengan rupa-rupa persoalan jemaah. Hamba Allah, saya dan jemaah sekalian, kalau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, satu jemaah sekalian, Allah akan memberikan ketenangan buat kita jemaah. Saya ulangi. Kalau saya dan jamaah sekalian dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ketenangan buat kita. Apa fungsi ketenangan dalam hidup ini yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa dan beribadah? Hadirin, kalau di luar itu hujan deras jamaah sekalian, lalu kemudian kita keluar habis Jumatan itu bertemu dengan genangan air jamaah sekalian.
Kalau genangan air itu kena sapuan angin yang bertiup, maka permukaan air itu akan beriak. Kalau kita mencoba bercermin di atas permukaan air yang bergelombang atau beriak itu, wajah kita kemungkinan tidak kelihatan karena tidak tenang, jamaah sekalian. Tapi kalau permukaan air itu tenang, maka ketika kita bercermin, wajah kita kelihatan dengan baik. Ketenangan itu membuat pikiran, perasaan, dan jiwa kita dan diri kita bisa memahami masalah dengan jernih, sejernih bayangan wajah kita yang ada di permukaan air yang tenang. Saya dan hadirin berhadapan tidak dengan satu masalah, bisa 10 masalah sekaligus. Dan cara mengambil keputusan dan menentukan pilihan untuk menyelesaikan masalah, yang pertama-tama dibutuhkan ketenangan. Dan ketenangan itu akan Allah berikan secara luar biasa kalau kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bisa mencari ketenangan itu di warkop, di kafe, di resto, dan segala macam. Tetapi tidak ada yang bisa menandingi ketenangan yang bisa diberikan oleh orang yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian. Yang kedua, orang yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar ditenangkan jiwanya, dia dilapangkan jiwanya oleh Allah, dilapangkan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimbar yang ada di depan saya ini, jemaah sekalian, seluas ini. Hanya ada mikrofon yang saya pegang ini, mungkin ada handphone, dan tidak banyak objek yang bisa saya letakkan di atas mimbar yang seluas ini atau selapang ini. Tetapi kalau keluasan atau kelapangan mimbar ini saya tingkatkan atau oleh takmir ditingkatkan 5 kali lipat, maka lebih banyak objek yang bisa diletakkan di atas tempat yang lapang. Jiwa yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa digunakan menampung lebih banyak masalah dalam kehidupan. Dia bisa digunakan untuk menampung banyak persoalan, dan biasanya jiwa yang lapang tidak memilih mengeluh kepada sesama, tetapi lebih mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut dengan firman-Nya di surat 20 ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari agama, barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, Allah jadikan kehidupannya sempit. Kalau dibalik, semakin kita bertakwa, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah lapangkan jiwa kita. Apa fungsi kelapangan, jamaah sekalian? Saya ingin katakan bahwa masalah itu tidak selesai dengan satu kali berdoa. Masalah itu tidak bisa kita dapatkan jalan keluarnya dengan 1 bulan. Bahkan Allah menakdirkan setahun, 10 tahun. Tetapi kalau orang jiwanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sanggup bertahan selama sebulan, setahun, 10 tahun. Kenapa? Dia ditenangkan, jiwanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ditenangkan, dilapangkan, Allah akan kuatkan jiwa kita. Allah lipat gandakan daya tahan kita. Apa pentingnya daya tahan? Seperti yang tadi saya katakan, jamaah sekalian, rezeki, jalan keluar, persoalan itu tidak selesai dalam waktu seminggu, sebulan, bahkan setahun, bahkan jauh lebih lama. Dengan diberi daya tahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dan kekuatan, orang itu bisa terus bekerja dan istiqomah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jamaah sekalian, kita mulai menyadari apa yang Allah sebut di dalam surat 35 ayat ke-15, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah." Wahai manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita memang butuh hujan karena Allah menurunkan hujannya dari langit. Kita membutuhkan matahari karena Allah yang menggerakkan matahari buat kita. Kita membutuhkan air dan segala macam, tetapi kita lebih membutuhkan bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan membersamai kita kalau kita beriman dan bertakwa dan berbuat kebaikan. Mudah-mudahan dengan cara memahami seperti ini, setidak-tidaknya begitu di hari Jumat kita harus ke masjid, begitu masuk panggilan sholat 5 waktu, begitu ada kewajiban berzakat, berinfak, begitu ada orang tua di mana kita wajib berbakti pada mereka, begitu ada tetangga di mana kita wajib berbuat baik pada tetangga, begitu ada karyawan yang gajinya wajib dibayarkan, begitu ada atasan yang mesti ditaati atas kepemimpinannya selama dia tidak bengkok ke sana kemari, maka kita menyadari betapa pentingnya takwa itu dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal utama yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meminta agar kita sanggup bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pernah diajarkan doanya oleh Rasulullah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maula. Ya Allah, berikanlah kepada diri ini kesanggupannya untuk bertakwa kepada Engkau. Sucikan dan bersihkan. Kita minta disucikan dan dibersihkan dari segala sesuatu yang akan menjauhkan kita dari Allah dan akan menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah pemilik dan pelindungnya. Mudah-mudahan dengan cara begitu, jamaah sekalian, takwa itu bukan sekedar rutinitas dan hal yang kita hindari mendengarkannya,
tetapi takwa adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu, lebih dari sekedar untuk disegarkan kembali pemahamannya, tetapi kita ingin meningkatkan takwa itu lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan lebih istiqomah lagi jamaah sekalian. Dan alangkah indahnya kalau kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, semoga Allah menakdirkan kita menjadi hambanya yang lebih bertakwa dari waktu ke waktu, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala Allah ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah rahmatullah, mari kita berdoa pada khutbah yang kedua, dan mari kita biasakan untuk meminta agar kita selalu sanggup bertakwa kepada Allah dalam seluruh umur kehidupan yang Allah takdirkan buat kita, dan mudah-mudahan kita dipanggilnya dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada kami seluruhnya kesanggupannya untuk bertakwa kepada Engkau ya Allah dengan sebenar-benar takwa. Oleh karenanya sucikan dan bersihkan pikiran, perasaan, hati dan diri kami seluruhnya dari segala sesuatu yang akan menjauhkannya darimu dan dari jalanmu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, tolonglah kami untuk selalu mengingatmu ya Allah, bersyukur atas seluruh nikmat-nikmatmu ya Allah, dan tolonglah kami agar mampu menggunakan seluruh nikmat-nikmatmu untuk mengabdi kepada Engkau dengan sebaik-baik pengabdian, untuk bertakwa kepadamu ya Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami seluruhnya, ampunilah dosa ayah dan ibu kami ya Allah, kasih sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi dan membesarkan kami sejak kecil ya Allah. Ya Allah, berikanlah ampunanmu kepada seluruh saudara kami seiman yang masih ada bersama kami atau yang telah mendahului kami menghadap kehadiratmu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berikanlah pertolonganmu kepada semua hambamu yang berjuang membela dan menolong agama dan umatmu, dan siapapun yang bermaksud untuk melemahkan agamamu, menodai dan melemahkan umatmu, maka lemahkanlah kekuatan mereka ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran untuk membaktikan hidup kami seluruhnya kepada Engkau ya Allah. Wafatkan kami kelak dalam keadaan berserah diri kepadamu. Wafatkan kami kelak dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ma yazidkum wa la dzikrullahi akbar.